Sebenarnya gue udah banyak banget ngebahas komparasi iPhone versus iPhone ini, iPhone A versus iPhone B, iPhone C versus iPhone B, ya A, B, C, D, E, F, G. Banyak lah iPhone yang udah gue komparasi. Jadi di antara semua iPhone itu gue tau lah itu video-video yang bulan-bulan kemarin. Dan sekarang gue disuruh bikin konten rekomendasi iPhone di akhir tahun 2021. Of course, kalau lo beli iPhone di akhir tahun 2021, iya, bukan salah dan pasti dan tidak bakal salah itu bakal dipakai di tahun 2022. Jadi kalau lo beli iPhone di akhir tahun 2021, kira-kira HP apa sih yang paling cocok buat lu pakai di tahun 2022. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang iPhone itu mempunyai dua kriteria layar. Otomatis itu ada dua kriteria dari segi user juga ya kan. Ada yang suka pakai poni, ada yang tidak suka pakai poni. Tapi di video kali ini gue bakal ngedikte dari segi harga yang paling worth it banget buat dibeli ya dari sisi harga dan sisi apa yang lo dapat tanpa ada gimmick-gimmick tambahan. Dan gue coba sebutin gimmick-gimmick yang bakal ada di setiap iPhone yang bakal gue komparasi di video ini. Nah, yang pertama yang pengen gue bahas adalah langsung aja nih ya. iPhone paling worth it yang menurut gue untuk lo beli di akhir tahun 2021 adalah iPhone SE generasi 2020. Bang, itu kan udah iPhone SE keluaran tahun 2020, kenapa malah lo rekomendasiin? No. Jadi ini adalah sebuah handphone no gimmick-gimmickan. Nggak ada poni-ponian, nggak mesti LED-LEDan layarnya, nggak pakai OLED-OLEDan, tapi nitsnya tinggi, ya kan, brightness-nya enak, dan ini layar enak banget, nampol pokoknya. Dan yang paling penting chipsetnya juga masih overkill banget, sensor kameranya sudah diperbaharuin, jadi nikmat pandang lagi ini didustakan. Dan ini harganya murah banget. Kalau seandainya lu terjadi kerusakan pada layar, lu ngegantinya bisa pakai layar di iPhone 8. Jadi iya, spare partnya, common parts itu banyak, jadi lu nggak perlu takut masalah biaya servis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari segi hardware performance ya itu masih ngedukung banget buat iOS update-updatean yang akan datang mendatang. Apalagi 2022, kecil bagi SE generasi 2020 tuh kayak nggak ada apa-apanya cu. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa udah telah hadir iPhone 13 seri line up 13, 13 biasa, 13 Pro ya kan, whatever. Terserah lu mau suka atau tidak dengan iPhone 13 atau lu pemuja iPhone 13, gue nggak peduli. Tapi gue sebagai user iPhone 13, gue make iPhone SE 2020 tuh masih berasa banget flagship Apple. Jadi kalau lu pengen benar-benar ngerasain flagship yang benar-benar flagshipnya Apple, iya minimal lu beli iPhone SE 2020. Ini khusus lu yang nggak suka poni-ponian. Ya, I swear, no bohong-bohong, no kibul-kibul. Ini HP goks banget, gila banget. Dan kalau lu sedikit downgrade harga dan tiba-tiba lu pilih line up ke iPhone 8 atau line up ke iPhone 7, man, lu bakal ada sedikit lag-lagan tipis-tipis dan lu bakal agak sedikit kecewa sama kameranya yang mungkin untuk video recordingnya stabil. But iya, itu untuk kamera, wah sedih sih. Sedih sih kalau generasi old ya. Pokoknya standar lu kalau pengen berasa flagship banget rasa Apple, iPhone SE 2020. Trust me. It's really trust me, bro. Ya, yeah, I'm not kidding bro. Nah, kalau lu pilih di bawah itu kayak iPhone 7 yang lagi lu lihat ini, bang, iPhone 7 Plus dong yang gue pilih, ya kan? Gede loh itu, baterainya awet. Shit, man. Jadi, baterai gede itu sudah tidak bersinergi lagi dengan chipset yang udah mulai usang. Kalau menurut gue ya, secara penilaian dari diri gue. Karena gini, baterainya itu otomatis sudah pernah gantian, jadi lu tuh nggak bakal pernah ngerasa nyaman sama namanya baterai KW. Karena baterainya itu bukan bawaan dari Apple lagi. Kalaupun lo beli baterai copotan ya mau gimana cu. Baterai health mau berapa persen. Jadi udah serba susah. Dan yang lebih parahnya lagi rata-rata yang ada di pasaran Indo itu yang second iPhone 7, seri 7, 7 Plus untuk layar ori itu sangat sulit untuk didapat. Jadi sensasi Apple, flagship Apple-nya itu agak susah lo dapat di generasi old ini. Terutama 7. Kalau 8 masih bisa lah yang baterai halte parah tapi masih original Apple, layarnya masih original, itu masih bisa lah lu dapetin tipis-tipis. Dan yang lebih parahnya lagi yang gak worth it yang gue kasih tau nih ya,
Ini kameranya men. Kameranya tuh bakal malu-maluin. Wah, ujuk-ujuk lu pakai iPhone, tiba-tiba temen lu pakai Android yang harga 3 jutaan. iPhone nih. Ini Android gua nih versus lu bakal kecewa men sama jepretan yang ada di seri iPhone 7. Minimal iPhone 8, tapi iPhone 8 pun untuk hasil kameranya masih bisa dilibas sama Android 3 jutaan. Kecuali untuk video recording ya. Dan ya, seperti yang lo tahu, seperti yang lo lihat juga, kamera lensa 2 berarti miskin fitur. Jadi kalau lo bandingkan dengan Android ya harga yang sama, fiturnya jauh lebih banyak. Tapi iya kalau buat video recording ya masih pede lah gue di iPhone jadul yang satu ini. Tapi ya udah cuman itu doang sih. Sisanya kayak lo bakal nyusahin. Nah, di line up yang terakhir yang menurut gue paling worth it kalau lu tim poni, lu suka poni ya lu pokoknya harus poni. Punya HP apapun harus poni, mau HP murah, mau HP flagship harus poni. Gue udah ngerekomendasiin lu ke iPhone XR. Kenapa? Because karena iPhone XR adalah iPhone yang nggak ada gimmick-gimmickan sama sekali. Yang pertama, kameranya cuma satu tapi bisa portrait. Ya otomatis ya wajar sih, tapi lu bisa kalkulasi, ya lu bisa oprek-oprek lah ya pakai aplikasi. Jadi portraitnya itu menurut gue smooth dan cukup lah ya, tapi dengan hanya bisa wajah aja. Yang pertama non gimmick-gimmick, pertama kameranya cuma satu cu, kameranya satu tapi lensanya gede banget. Alhasil impactnya apa? Karena kameranya cuma satu, penempatan kameranya cuma satu, otomatis banyak space. Karena banyak space, lensanya, sensornya tuh bisa digedein sama pihak Apple. Jadi ini untuk video mentahnya, hasil foto mentahnya sebelum lo edit, sebelum lo grading hasil videonya, iPhone XR adalah salah satu iPhone the best untuk video recording dengan video mentah. Jadi lo bisa oprek lagi, lo bisa ala-ala film gitu. Gila sih ini sensor. Mungkin gua rasa sih sebelum Apple nyiptain iPhone 13, mereka tuh coba belajar dulu ngebuat sensor yang besar. Salah satu contoh tumbal buat mencoba sensor besar di kamera flagship mereka di iPhone XR ini. Jadi dari segi wah gila sih, gue takjub lah sama kamera iPhone XR ini. Ini masih memadai banget. Jadi tinggal oprek lagi, hasil bakal jos banget. Itu yang pertama, non gimmick, kamera cuma satu tapi mumpuni. Yang kedua, non gimmicknya apa sih? Layarnya nggak pakai OLED-OLEDan, yang dimana emang nggak senyaman-nyamannya iPhone X. Ya, ini lu lihat ya, ini yang gue pegang sekarang iPhone X. Cuman iPhone X itu ya emang enak sih. Tapi sekarang gue ngomongin kondisi second yang dimana tahun 2022 bakal lu pakai kan, lu nggak bakal pengen ada kerusakan selama 1 tahun itu kan. Jadi kalau beli iPhone X itu ada risiko layar OLED ya. OLED itu banyak permasalahan, yang garis hijau lah, yang kalau brightness-nya dirudupin kedap-kedip lah. Jadi ya iPhone X ini memang layar enak sih. Tapi gue balik lagi lah ke, gue lebih prefer ke iPhone XR yang non gimmick. Kameranya cuma satu, kalau rusak gantinya murah. Kalau layarnya gantinya juga rusak murah juga karena bukan OLED, masih IPS biasa. Jadi ya udah, iPhone X ini nggak gue rekomendasiin buat di akhir tahun 2021 karena bakal nyekak. Ya selebihnya itu aja sih. Selebihnya iPhone yang bakal lu beli ya terserah lu sih. Gue hanya ngerekomendasiin aja dari segi budgeting aja ya. Kalau lu pengen yang murah tapi worth it, ya dua optional tadi yang bisa gue kasih ke lu di akhir tahun 2021. Dan gue bisa penjamin 100% pilihan-pilihan yang gue kasih ke lu tadi, dua rekomendasi tadi, iPhone SE generasi 2020, iPhone XR, itu masih bisa banget dan overkill banget. Semua aplikasi, semua game dilibas lah buat lu pakai di tahun 2021 dan di tahun baru yang akan datang 2022.